Kita lanjutkan dikit materi kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru minhuma fa inna iblis alaihi la'natullah qala ahlaktu an-nasa bidh-dhunub wal ma'asi wa ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aytu dhalika ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Alaikum bila ilaha illallah, senantiasalah kalian semuanya mengucapkan la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Faghfiru minhuma, perbanyaklah keduanya, la ilaha illallah dan istighfar, perbanyak keduanya. Karena sesungguhnya iblis laknatullah itu merusak, membinasakan semua manusia dengan dosa dan maksiat. Makanya kalau banyak yang melakukan dosa dan banyak yang berbuat maksiat, itu sebenarnya adalah pekerjaan iblis. Kita sudah masuk dalam jaring-jaringnya iblis, berarti kita sudah masuk dalam jalurnya iblis, disesatkan oleh iblis dengan dosa-dosa dan maksiat, dirusak kehidupan kita dengan dosa dan maksiat. Wahlikuni bila ilaha illallah wal istighfar. Akan tetapi mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah, kata iblis. Akan tetapi mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Wa ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil hawa. Ketika aku melihat hal yang seperti itu, fa ahlikuni bil hawa, maka aku membinasakan mereka, merusak mereka dengan hawa nafsu. Makanya kalahnya kita itu dengan hawa nafsu, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk, padahal mereka nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk, tapi mereka mengira dapat hidayah, dapat petunjuk. Dengan apa? Dengan istighfar dan la ilaha illallah. Sudah istighfar tuh, sudah la ilaha illallah, masih disesatkan dengan apa? Dengan hawa nafsu. Istighfarnya tidak dibarengi dengan keikhlasan, la ilaha illallah tidak dibarengi dengan keikhlasan dari dalam hati, tetapi dibarengi dengan hawa nafsu. Makanya hancur, rusak, enggak dari dalam hati. Zikirnya enggak dari dalam hati, la ilaha illallah enggak dari dalam hati, istighfarnya enggak dari dalam hati. Padahal iblis itu rusaknya dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Tapi kalau istighfar kita tidak dibarengi dengan hati yang tulus, nyambung kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka itu termasuk bagian dari rekayasa iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala iblis ya Rabb mu'izzatika la azalu aghwi bani adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala Allah Ta'ala wa 'izzati wa jalali la mal'unun la azalu ighfir lahum mastaghfaru. Apa katanya iblis? Qala iblis ngomong, ya Tuhanku, ya Rabb, wahai Tuhanku, demi keperkasaanmu, wa izzatika la azalu aghwi bani adam, demi keperkasaanmu aku akan tetap menyesatkan anak cucu Adam selagi ruh mereka ada di dalam tubuhnya, selagi ruh ada dalam kandung badan, tetap akan disesatkan oleh iblis. Kemudian Allah berkata, faqala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku, demi keagunganku, wa izzati wa jalali ya mal'unun la azalu ighfir lahum mastaghfaru. Gitu. Hai laknatullah, kata Allah, hai laknatullah, terkutuk, hai laknatullah, aku tetap akan mengampuni mereka selagi mereka mau meminta ampun kepadaku, kata Allah. Jadi ketika iblis sombong dan gitu, selagi anak Adam itu ruhnya masih ada, akan tetap aku sesatkan sampai ruhnya itu nggak ada dalam badannya, kata Allah. Hei laknatullah, selagi dia masih mau minta ampun, maka aku akan mengampuninya. Jadi jangan putus-putus untuk minta ampun kepada Allah. Jangan putus-putus untuk istighfar kepada Allah. Karena
Minta ampun itu sudah keniscayaan bagi kita, karena manusia itu adalah makhluk yang banyak kesalahan. Atha bin Khalid berkata gini, saya telah mendengar bahwasanya telah turun sebuah firman Allah. Apa itu? Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah turun ayat ini, iblis menangis. Iblis menjerit, celakalah aku, celakalah aku. Kenapa? Ada ayat yang turun. Apa ayatnya? Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iblis memanggil tentara-tentaranya, celakalah, celakalah. Datang semua tentara-tentara anak buahnya, datang semuanya. Banyak tentaranya, datang semuanya kepadanya. Kemudian dia mengadu kepada anak buahnya itu, celakalah kita. Kenapa engkau menjerit, kenapa engkau menangis? Telah turun satu ayat. Ayat itu menjelaskan bahwa sesudahnya tidak akan ada lagi orang yang mampu untuk disesatkan. Sesudahnya tidak akan ada lagi anak Adam yang bisa untuk disesatkan, bisa dibahayakan oleh satu dosa. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa itu selama dia mau meminta ampun. Ayat apakah itu? Kata tentaranya. Kemudian dibacakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu. Tapi anak buahnya tentara iblis tadi masih punya ide. Kita bukakan untuk anak cucu Adam itu pintu-pintu hawa nafsu. Kita bukakan bagi anak Adam itu pintu-pintu hawa nafsu, sehingga mereka tidak mau bertobat dan mereka tidak mau memohon ampun. Lalu mereka menyangka bahwa mereka benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi hawa nafsu itu sebenarnya adalah jeratan jebakan iblis. Manusia diberi dua hal. Satu, diberi potensi hawa nafsu. Dua, diberi potensi ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan dua hal. Ilham fujur itu ilham potensi hawa nafsu. Ilham takwa itu potensi kebaikan. Setiap manusia punya dua potensi ini, potensi hawa nafsu dan potensi ketakwaan. Tergantung mana dalam kehidupannya yang menjadi panglima pimpinan, apakah fujurnya, apakah takwanya. Kalau yang jadi pimpinan adalah hawa nafsunya, maka takwanya ikut menjadi anak buahnya. Tapi kalau yang jadi panglima pimpinannya adalah takwanya, maka hawa nafsu itu menjadi penyemangat dalam hidupnya. Begitu. Makanya hati-hati dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu membara. Hawa nafsu itu semakin digaruk semakin enak, ya. Kayak Anda menggaruk gatel, makin digaruk makin enak. Pengen nyobain lagi, sudah punya satu, pengen dua. Udah punya dua, pengen tiga. Udah punya merah, pengen putih. Udah punya putih, pengen kuning, gitu kan. Jadi ibu-ibu gitu. Jadi udah punya jilbab kuning, pengen putih. Udah punya putih, pengen biru, gitu kan. Hawa nafsu, hati-hati. Hawa nafsu itu adalah jebakan iblis. Maka man lazimal istighfar, kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa orang yang mendawamkan istighfar, melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesulitannya itu jalan keluar. Allah akan jadikan setiap kesulitannya itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesedihan, kesusahan itu diberikan kegembiraan. Min kulli hammin faraja. Setiap kesempitan diberikan jalan keluar, setiap kesusahan diberikan kegembiraan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu adalah kalau orang yang mau melazimkan istighfar. Banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu banyakin istighfar. Setiap manusia itu pasti punya masalah. Enggak cuma yang sakit punya masalah, yang enggak sakit juga punya masalah. Bahkan punya masalah. Yang terpenting bukan masalahnya, tapi yang terpenting ketika Allah berikan masalah, ada jalan keluarnya.
Ketika Allah berikan masalah, ada jalan keluarnya. Itu hanya diberikan pada orang-orang yang takwa. Di antaranya orang-orang yang senantiasa melazimkan istighfar. Orang yang terus membaca istighfar. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Marzuqina